Penyuluh Pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi, berbakti untuk negeri Zamrud Katulistiwa, negeri indah gemari paloh jinawi. Penyuluh Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani, berkarya menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh Pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi, berbakti untuk negeri Zamrud Katulistiwa, negeri indah gemari paloh jinawi. Penyuluh Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani, berkarya menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, bertani di lahan sendiri yang saya informasikan ini, konsepnya saya ambilkan dari pengalaman pribadi ketika saya ngangsu kaweruh di Joglo Tani miliknya Bapak T.O. Suprapto beberapa tahun yang lalu, dan bisa diterapkan atau dimulai dari diri sendiri, dan tidak pula harus banyak atau butuh lahan yang luas untuk mempraktekannya. Kita bisa bertani dengan memakai hidroponik atau aquaponik. Mandiri bertani berarti bertani secara mandiri, dan praktek pertanian seperti ini bisa dilakukan baik oleh individu atau kelompok petani tanpa terlalu bergantung pada pihak lain, baik dalam hal modal, teknologi maupun pemasarannya. Ada beberapa keuntungan dalam kemandirian bertani mandiri, yaitu 1. Dapat menekankan pada kemampuan petani untuk mengelola usaha pertaniannya sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemasaran hasil panen. 2. Tidak bergantung pada pihak lain.
di mana petani yang mandiri berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar seperti tengkulak, pemasok sarana produksi, atau lembaga keuangan yang sering kali memberikan syarat yang memberatkan. Keuntungannya yang ketiga adalah pemanfaatan potensi lokal. Konsep ini mendorong petani untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pengetahuan lokal yang ada di sekitar kita sendiri. Keuntungan yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Bertani secara mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan kontrol yang lebih besar atas usaha kita sendiri dan hasil panennya. Keuntungan yang kelima, meningkatkan pendapatan kita. Dengan mengelola usaha pertanian secara mandiri, tentu kita dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang keenam, dapat menciptakan ketahanan pangan. Bertani secara mandiri dapat meningkatkan produksi pangan di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Keuntungan yang ketujuh, membangun kemandirian ekonomi. Kemandirian dalam bertani dapat menjadi dasar bagi kemandirian ekonomi masyarakat petani. Keuntungan yang kedelapan, meningkatkan kualitas pertanian. Petani yang mandiri cenderung lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Bapak, Ibu, di sini saya akan memberikan contoh dari jenis kegiatan bertani mandiri dan terpadu. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di lahan kita sendiri dan dilakukan oleh diri kita sendiri bersama anggota keluarga kita sendiri. Ini sangat menunjang perekonomian keluarga kita. Seperti contohnya beternak itik, ayam, beternak kelinci, beternak ikan, dan kambing. Untuk desainnya, seperti yang ada dalam rekaman itu merupakan gambaran yang saya ambil saat saya ngangsu kaweruh di Joglo Tani miliknya Bapak T.O. Suprapto saat itu. Jenis kegiatan pertanian terpadu yang kedua, kita bisa menanam macam-macam sayuran. Kita juga bisa menanam umbi-umbian dan juga buah-buahan. Ini luar biasa kalau kita bisa menerapkannya. Tidak butuh lahan yang luas, tetapi menghasilkan pendapatan yang sangat bagus dan ekonomis. Penghasilan optimalisasi lahan pertanian terpadu ini dapat menopang perekonomian rumah tangga kita. Bapak, Ibu, adapun jenis pendapatan dan alokasi waktunya, ini saya contohkan. Jenis pendapatan 1, telur. Alokasi telur ini adalah harian. Telur contohnya, kita gak punya ikan, bisa dimasak untuk lauk pauk. Gak punya uang untuk saku anak sekolah kita bisa menjualnya. Kalau kita punya ternak telur asin atau telur bebek, bisa kita asinkan. Kita bisa menjualnya sendiri atau kita bisa nego dengan tengkulak untuk pemasarannya. Ini masuk pendapatan harian. Kemudian yang kedua, jenis pendapatan penetasan itik atau ayam. Contohnya, itik atau bebek atau ayam, alokasi waktunya ini 1 bulan sudah menetas. Kita bisa menjualnya untuk pembibitan, baik itu petelur maupun pedaging. Yang ketiga, jenis pendapatan 1 bulanan dari macam-macam sayuran. Maksud saya ini sayur-sayuran yang umurnya 1 bulan sudah bisa dijual atau dimasak. Contohnya tanaman bayam, kangkung, sawi hijau, dan seterusnya. Ini 1 bulan bisa kita masak dan kita bisa menjualnya.
tinggal petik. Selain itu, kita bisa memenuhi kebutuhan dapur kita. Kita juga bisa kerjasama dengan tukang sayur keliling misalkan. Lumayan toh untuk beli skincare misalkan. Nah, ini masuk alokasi waktu 1 bulan. Jenis pendapatan macam-macam sayuran. Selain itu juga untuk hiasan rumah. Luar biasa bagusnya. Rumah kelihatan seger sekali. Jenis pendapatan 2 bulanan ini dari jenis pendapatan pembesaran itik atau ayam, baik pun itu petelur maupun pedaging. 2 bulan sudah bisa dijual, ya toh. Loh, kalau kita mau masak dari itik atau ayam, sudah bisa kita masak, kita sate bisa, kita buat lodeh bisa, ya toh. Jenis pendapatan yang kelima ada hortikultural. Ini alokasi waktunya 2 bulan. Contoh, buah-buahan. Ada terong, kacang panjang, selada, bayam, kangkung. Selain cantik buat hiasan rumah, juga bernilai ekonomis. Cabai rawit 2 bulan itu juga sudah berbuah di era modern sekarang ini karena ada pupuk yang bisa merangsang pertumbuhannya. Terus kita itu bisa petik dan kita bisa bernegosiasi dengan tengkulak. Kita tidak usah kemana-mana, mereka yang datang sama kita. Jenis pendapatan 3 bulanan, contoh ini kita buat kolam ikan. Ikan ini tidak harus membuat kolam sendiri, tidak. Kita bisa dipadukan dengan tanaman padi. Ini saling menguntungkan juga. Ikan 3 bulan yang sudah bisa dimasak dan dijual. Contoh, ikan mujair, ikan lele. Tinggal mancing, kepak seger, dimasak. Enak tenan. Kita bekerja sama dengan tengkulak. Kita duduk di rumah, tengkulaknya yang ke kita, ya toh. Ada lagi hortikultural yang berusia 3 bulan. Contohnya tomat, timun. Tomatnya menos seger, ya toh. 3 bulan ini sudah buah, kita metik sendiri. Juga kita bisa kita pasarkan, bernego dengan tengkulak atau apa. 3 bulan ini sudah bisa kita metik tomat, timun. Jadi satu lahan itu macam-macam. Ada kolam ikannya, ada tanaman hortikulturalnya, macam-macam seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus lagi yang ke-8, jenis pendapatan yang alokasi waktunya 4 bulan. Contoh, padi, ya. Padi ini 4 bulan sudah panen toh. Berasnya kita punya sendiri. Beras itu 1 kilo sudah berapa? Padi itu saja ya. Mulai dari jeraminya dan seterusnya itu bisa kita olah lagi, kita tenggelamkan, bisa jadi pupuk. Yang ke-8 sudah ada padi. Yang ke-9 kita jenis pendapatan berbentuk kelinci loh. Ternak kelinci ini alokasi waktunya 6 bulan. Untuk sate, gak usah beli jauh-jauh, tinggal ngorok kelincinya sudah buat sate. Kita kerjasama sama bakul sate atau dengan tengkulaknya. Kita tinggal duduk, sudah ada yang ngambil kelincinya. Yang ke-10 ini kambing, lembu, kerbau. Ini alokasi waktunya 1 tahun. Ini luar biasa ini. Mulai dari air kencingnya, kotorannya itu bisa diolah macam-macam, mulai biogas, mulai dijadikan pupuk dan seterusnya. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, yang saya informasikan itu sudah saya lihat di tempatnya Bapak T.U. Suprapto, dan memang betul tidak butuh lahan yang luas. Saat saya ke sana itu juga ada macam-macam buah-buahan seperti melon dan seterusnya. Kalau memang butuh yang lebih besar lagi, kita bisa
cari lahan yang lebih luas lagi. Pertanian terpadu ini sistem usaha tani yang menggabungkan berbagai jenis tanaman dan hewan dalam satu lahan. Itu maksud saya. Dan di sini untuk menciptakan ekosistem juga yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Sistem ini meniru cara alam bekerja dengan memanfaatkan hubungan simbiosis antara komponen-komponen pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan konsep utama pertanian terpadunya kan sudah jelas. Satu, integrasi ya, menggabungkan berbagai kegiatan pertanian yang sudah saya sebutkan itu tadi. Tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan dalam satu sistem. Konsepnya yang kedua, simbiosis. Ini memanfaatkan hubungan saling menguntungkan antar komponen pertanian. Contohnya, kotoran ternak menjadi pupuk, sisa tanaman menjadi pakan ternak. Terus, limbah pertanian diolah menjadi biogas. Terus, siklus tertutup. Ini mengurangi ketergantungan pada input dari luar dengan mendaur ulang sumber daya internal. Terus lagi keberlanjutan. Keberlanjutan ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi penggunaan input kimia, dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Bapak, Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya tentang mandiri bertani dengan sistem pertanian terpadu ini adalah pendekatan holistik untuk pertanian dengan menawarkan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kelestarian lingkungan. Dengan mengadopsi sistem ini, petani dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih seimbang, menghasilkan produk berkualitas, dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan lingkungan yang lebih baik. Demikian konsep bertani mandiri dengan pertanian terpadu yang bisa saya bagikan kepada Anda semua hasil dari ngsukawer saya ke Bapak T.O. Suprapto. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.